Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya, dan tetap semangat tentunya. Baiklah sahabat, kali ini kita mempelajari materi statistika. Ini merupakan materi untuk kelas 10 SMA. Oke. Untuk SMA, nanti yang kita pelajari datanya adalah data kelompok. Nah, mengenai sajian datanya, untuk data kelompok nanti disajikan dalam TDF, yakni tabel distribusi frekuensi. Yang seperti apakah TDF? Nah, semacam ini. Istilah-istilah dalam TDF. Ciri dari tabel distribusi frekuensi adalah setiap kelas, nah ini masing-masing disebut kelas ya, ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, dan seterusnya. Nah, masing-masing kelas itu nanti intervalnya sama, panjang kelasnya sama. Nah, oke, istilahnya yang pertama, istilahnya ya ada batas bawah. Batas bawah adalah nilai-nilai yang tertera di ujung kiri masing-masing kelas. Nah, ini 144 itu batas bawah kelas pertama, 150 batas bawah kelas kedua, dan seterusnya. Kemudian ada istilah batas atas. Nah, batas atas adalah nilai yang tertera di sebelah kanan, di ujung kanan. Jadi untuk kelas pertama batas atasnya adalah 149, kelas kedua 155, dan seterusnya. Kemudian ada istilah tepi. Ada tepi bawah, tentunya juga ada tepi atas. Nah, tepi. Untuk tepi bawah nanti bisa diperoleh dengan cara kita mengurangkan batas bawah dengan setengah. Kalau yang tepi atas, kita menambah batas atas dengan setengah. Nah, misalkan untuk data ini ya. Data ini untuk kelas pertama itu kan batas bawahnya 144. Maka tepi bawahnya adalah 144 dikurangi setengah, jadinya 143,5. Kemudian tepi atasnya berapa untuk kelas pertama? 149 ditambah setengah, jadinya 149,5. Kelas kedua misalkan, berapa tepi bawahnya? 149,5. Kelas kedua juga, berapa tepi atasnya? 155,5. Nah, hati-hati untuk menentukan tepi baik bawah maupun atas, nanti pengurang atau penjumlahnya tidak melulu 0,5, tergantung dengan datanya. Jika datanya bulat semacam ini, maka untuk menentukan tepi kita menambahkan atau mengurangkan dengan 0,5. Namun jika nanti datanya itu berupa desimal dengan satu angka di belakang koma, maka pengurangnya adalah 0,05. Nah, kemudian misalkan nanti datanya itu desimal dengan dua angka di belakang koma, maka pengurangnya atau penjumlahnya adalah 0,005. Demikian. Namun umumnya kalau data nanti adalah data bulat semacam ini. Oke. Datanya berupa bilangan bulat. Berikutnya mengenai nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas biasanya disimbolkan dengan XI. XI. Nah, XI nanti bisa diperoleh dari batas atas tambah batas bawah dibagi 2, atau dibalik, batas bawah tambah batas atas dibagi 2 juga bisa. Misalkan kelas pertama nilai tengahnya berapa? Berarti tinggal menambahkan 144 ditambah 149, kemudian kita bagi 2. Nah, untuk kelas pertama XI-nya adalah 146,5. Selain dengan rumus ini, untuk menentukan nilai tengah itu bisa juga dengan cara kita lihat daftar nilainya. Untuk kelas pertama itu kan 144 sampai 149. Kalau kita daftar itu kan ada 144, 145, 146, 147, 148, dan 149. Nah, nilai yang ada di tengah yang mana? Oh, ini 146 sama 147. Karena ada dua nilai, maka nilai tengah kelas tersebut adalah 146 tambah 147 bagi 2. Ketemunya 146,5. Oke. Selanjutnya adalah mengenai panjang kelas. Panjang kelas. Panjang kelas
Untuk simbolnya macam-macam ya, ada yang menyimbolkan P, ada juga yang menyimbolkan I, interval. Oke. Nah, untuk menentukan panjang kelas nanti ada beberapa cara yang bisa digunakan. Bisa pakai tepi atas dikurangi tepi bawah. Bisa juga dengan kita manual mendaftar. Misalkan untuk kelas pertama itu kan ada 144, 145, 146, 147, 148, 149. Nah, kalau dihitung ada berapa nilai yang tertera? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti panjang kelasnya adalah 6. Misalkan kalau pakai tepi berarti TA kurangi TB. TA tepi atas kelas pertama, misalkan saya ambil contoh 149,5 dikurangi tepi bawah kelas pertama yaitu 143,5, ketemu berapa? 6. Atau mungkin dengan cara kita menyelisihkan sesama batas atas. Nah, 149 ke 155 itu selisihnya berapa, atau sesama batas bawah itu juga bisa selisihnya berapa, begitu. Oke, demikian mengenai istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi. Oke, selanjutnya, nah coba kita ambil contoh ya. Kita punya data, misalkan batas bawah kelas pertama misalkan berapa? Oh, 140. Batas bawah kelas kedua, oh 143 misalkan. Kemudian batas atas kelas pertama, oh 142. Batas atas kelas kedua 145, begitu. Kemudian tepi, coba tepi bawah untuk kelas pertama berapa tepi bawahnya? Tepi bawahnya adalah 139,5. Dapat dari mana? Dapatnya dari batas bawah kelas pertama, yakni 140 kita kurangi dengan 0,5. Untuk tepi atas kelas pertama berapa ya? 142,5. Dari manakah? Yaitu 142 ditambah 0,5 dan seterusnya. Kemudian mengenai nilai tengah untuk XI, misalkan nilai tengah kelas terakhir. Nah, tengah-tengahnya tinggal tambahkan 155 tambah 157 kemudian dibagi 2, ketemunya 156. Atau manual bisa 155, 156, 157. Yang di tengah yang mana? Oh, ini berarti ini XI-nya. Lalu mengenai panjang kelas. Panjang kelas bisa dengan menyelisihkan ini. Oh, 140 ke 143. Berarti berapa selisihnya? Oh, 3. Panjang kelasnya 3. Atau dengan mengurangi tepi dengan tepi. Dengan kelas yang sama ya. Kita selisihkan tepi bawah sama tepi atas. Berapa selisihnya? Oh, selisihnya adalah 3. Tepi atas kurangi tepi bawah 3 atau selisih gitu aja. Catatan dengan kelas yang sama. Oke, selanjutnya mengenai bagaimanakah cara membuat TDF? Yang pertama, tentukan jangkauan. Jangkauan atau rentang. Macam-macam ya nanti untuk istilah jangkauan atau rentang bisa didapatkan dari, saya simbolkan J, X max dikurangi X min. Nah, X max itu adalah nilai terbesar, X min adalah nilai terkecil. Kemudian menentukan banyak kelas. Nah, simbolnya K biasanya untuk banyak kelas. Untuk banyak kelas nanti pakai aturan Sturges ya, yakni K sama dengan 1 plus 3,3 kali log N. Nah, ini namanya aturan Sturges. Oke. Jadi nanti N di sini menunjukkan banyak datanya. Nah, N banyak datanya, jadi cari dulu log N. Andaikan datanya 50, berarti log 50 berapa? Kemudian kita kalikan dengan 3,3. Pakai kalkulator ya, karena bukan istimewa kalau log 50. Hasil log 50 kita kali 3,3, kemudian kita tambah dengan 1. Nah, nanti untuk hitungannya, umumnya nanti
K-nya yang dihasilkan dari hitungan ini adalah desimal. Nah, kita nanti bukan ke arah pembulatan ya. Misalkan nanti ketemunya 10,3, maka nanti kita bisa mengambil banyak kelas 10 atau banyak kelas 11. Intinya pada prinsipnya setiap data kita nanti masuk di tabel yang akan kita buat itu. Begitu. Jadi ini bukan mengarah ke pembulatan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu menentukan panjang kelas atau P. P didapat dari jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jadi langkah 1 dibagi dengan langkah 2. Ini pun juga sama, umumnya nanti juga bilangan desimal. Nah, ini juga bukan pembulatan ya. Sama dengan ini prinsipnya. Prinsipnya nanti setiap data kita masuk di tabel. Oke. Contoh. Yuk kita membuat TDF. Contohnya disajikan data jebret. Nah, ini buatlah TDF-nya. Oke, langkah pertama adalah kita menentukan jangkauan. Bagaimana menentukan jangkauan? Jangkauan didapat dari data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya adalah 80. Nah, kita harus jeli melihatnya ya. Data terkecilnya adalah 47. Ketemu 33. Oke. Langkah kedua, kita menentukan banyak kelas. Nah, pakai aturan Sturges, yakni K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, di sini N menunjukkan banyak data. Banyak data ini jika kita hitung, banyaknya itu 80 data. Jadi 1 plus 3,3 log 80. Nah, kita hitung menggunakan kalkulator. Jadinya 1 plus 3,3 log 80 itu 1,9. Nah, berikutnya ini kita kalikan terlebih dahulu, kemudian hasilnya kita tambahkan dengan 1, ketemulah 7,27. Nah, ini bukan ke arah pembulatan ya, artinya kita bisa memilih banyak kelas 7 atau banyak kelas 8. Kemudian yang ketiga, menentukan panjang kelas. Nah, bagaimana menentukan panjang kelas? Jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jadi 33 dibagi, andaikan kita milih yang 7 ya. Nah, berarti nanti pernya adalah 7. Ketemunya 4,7. Artinya apa? Kita bisa memilih kelas dengan panjang 4 atau dengan panjang kelas 5. Andaikan kita milih 5 begitu. Terus kita bikin tabelnya. Nah, tabelnya nanti isinya nilai, kemudian terus tuh talinya ya. Nanti berapa banyak, kemudian terakhir frekuensi. Oke, untuk kelas pertama. Nah, untuk kelas pertama sebagai batas bawah boleh kita mengambil nilai terkecil kita, yakni 47. Misalkan saya ngambilnya mulai dari 45 boleh, tidak apa-apa. Yang tidak boleh misalkan ngambil 48. Mengapa nggak boleh? Soalnya 47 kan nggak masuk. Intinya setiap data kita nanti masuk, terkecil masuk, terbesar masuk, otomatis data yang lainnya yang di tengahnya kan juga tetap masuk. Misalkan tampil 47. Nah, sampai berapa? Karena kita mengambil panjang kelasnya 5. Nah, berarti kalau diawali dengan 47 sampai berapa? Ya ditambah 47, 48, 49, kemudian 50 sampai dengan 51. Nah, misalkan untuk ngecek biar cepat, cek aja di ujungnya sini. Nanti kan acuannya 80-nya harus masuk ya, kan terbesar kira 80. Nah, terus karena panjangnya 5, maka nanti ke bawah juga selisihnya 5. 51 tambah 5, 56. Tambah 5, 61. Tambah 5, 66. Tambah 5, 71. 76. Kemudian kita hitung banyak kelasnya. Banyak kelasnya kan
kita milihnya tadi yang 7. Nah ini kan banyak kelasnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh masih 6 kelas, kurang 1 lagi, berarti sampai 81. Nah terakhirnya 81, sementara terbesar kita 80, berarti kan 80 sudah masuk di sini ya, berarti aman. Artinya tabel ini bisa kita pakai. Jadi nanti tiap anak kalau diminta bikin tabel, maka bisa jadi beda-beda ya. Beda-beda untuk tabelnya, untuk batas-batas yang digunakan. Terus kita lengkapi. 62, 67, 72, 77. Berikutnya kita cek 65, ini masuk di kelas berapa? Oh 65 di kelas ketiga, berapa ini? Keempat. Nah dikasih terus gini, nah catat ya. 77 di kelas mana? Oh di kelas terakhir. 56 di kelas ini. 51 di kelas ini. Kemudian 54, nah 54 di kelas kedua. Demikian seterusnya. Ketemulah frekuensinya. Kelas pertama 8, 14, kemudian 28, kemudian 16, lalu 7, lalu 4, lalu 3. Pastikan nanti jumlahnya 80 ya, sesuai dengan banyaknya data sebelumnya. Kita cek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pas. Demikian bagaimana cara membuat TDF. Oke, selanjutnya mengenai histogram dan poligon. Oke, histogram nanti kita gambarkan dalam sumbu fiksi semacam ini, yang mana sumbu yang tegak itu untuk frekuensi, sumbu yang datar adalah untuk nilainya. Misalkan kita punya, nah ini punya TDF rentangnya 47 sampai 51 dan seterusnya. Nah, yang kita tuliskan di sini, nah di sumbu nilai nanti bukanlah batas atas maupun batas bawah, melainkan tepi bawah kelas pertama sampai dengan tepi atas kelas terakhir. Nah, oke, begini. Nah, kemudian kita gambarkan untuk kelas pertama, ya ini 46 sampai dengan 51,5 itu frekuensinya berapa? Kita gambar. Oh, 8. Kemudian 51,5 sampai 56,5 ada berapa? 14. Kita gambar. Kemudian 57 setengah sampai dengan 28. Kemudian selanjutnya 16. Selanjutnya 7. Selanjutnya 4. Terakhir 3. Oke. Nah, ini namanya histogram. Jadi histogram itu adalah diagram batang dari TDF yang mana yang kita tuliskan di sumbu mendatarnya adalah tepi-tepinya, sehingga antara kelas pertama dan kelas kedua saling berhimpit, karena tepi atas kelas pertama itu kan sama dengan tepi bawah kelas kedua dan seterusnya, sehingga berhimpit semacam ini. Kemudian jika nanti kita tarik di tengah-tengah, nah di nilai tengah ya, nah kita tarik, kita buat titik pas di tengah-tengahnya histogram masing-masing kelas. Nah begini, ini pas nilai tengahnya ya. Kalau kita hubungkan nanti, nah semacam ini. Lengkap sempurna. Iya, ini disebut sebagai poligon frekuensi. Nah ini, nah dari tengah-tengahnya histogram. Ini mengenai histogram dan poligon. Selanjutnya mengenai
frekuensi relatif. Nah, kalau kita punya nilai semacam ini, udah frekuensinya ada, maka frekuensi relatif bisa diperoleh dengan cara kita membandingkan frekuensi per kelas dengan total frekuensi. Ada berapa total frekuensinya? Ada 80. Kemudian dikali 100%. Nah, cari persentasenya. Ini mengenai frekuensi relatif, jadi kita membandingkan frekuensi tiap kelas dengan total frekuensi, total banyak data. Oke, berikutnya mengenai frekuensi kumulatif. Nah, misalkan kita punya TDF semacam ini. Untuk menentukan frekuensi kumulatif nanti ada beberapa tampilan ya. Yang pertama kita pakai yang ini, kita tuliskan tepi-tepi dari setiap kelas, yakni tepi mulai dari tepi bawah kelas pertama sampai dengan tepi atas kelas terakhir. Tepi bawah kelas pertama berarti 46,5, kemudian tepi atas kelas pertama 51,5 kan juga sama dengan tepi bawah kelas kedua ya, berarti 51,5, kemudian 56,5, lalu 61,5, kemudian 66,5, 71,5, 76,5, 81,5. Oke. Bacanya berarti frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan 46,5. Nah, 46,5 data kita mulai dari 47, artinya ada tidak data yang nilainya itu kurang dari sama dengan 46,5? Kan tidak ada. Jadi berapa frekuensinya? Tentunya 0. Kemudian yang berikutnya, frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan 51,5. Nah, yang datanya nilainya lebih kecil sama dengan 51,5, berarti kan sama, artinya kelas pertama itu sendiri berapa frekuensinya? 8. Kemudian yang ketiga, frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan 56,5. Nah, 56,5 yang termasuk kelas yang nilainya kurang dari 56,5 itu adalah kelas pertama. Kan lebih kecil dari 56,5 ya. Dan tentunya kelas kedua. Jadi berapa frekuensinya? Ini kita jumlahkan. Jadinya bisa 8 tambah 14 begitu. 22. Berikutnya, yang lebih kecil sama dengan 61,5, berarti kan kelas 1, 2, 3. Ya kan, ini kan lebih kecil dari 61,5, ini juga sama, ini juga lebih kecil dari 61,5. Jadinya 22 ditambah 28, 50. Atau ini tambahkan, tambah sama. Berikutnya yang lebih kecil dari 66,5, berarti kan tambah 16 ini. Kemudian berikutnya tambah 7 yang ini, tambah ini. Kemudian yang lebih kecil sama dengan 81,5, berarti kan semua kelas dari kelas pertama sampai dengan kelas terakhir, atau 77 ditambah dengan 3, jadinya 80. Itu untuk frekuensi kumulatif kurang sama dengan. Berikutnya untuk Fkum lebih sama dengan. Jadi bacanya jumlah frekuensi lebih dari sama dengan 46,5. Nah, 46,5. Data di sini mulainya dari 47. Artinya setiap kelas itu kan nilainya pasti lebih dari 46,5 ya. Nah, jadi frekuensinya di sini berapa ya totalnya? Totalnya frekuensi ada di sini yaitu 80. Kemudian frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan 51,5. Nah, 51,5 yang lebih dari 51,5 berarti kan termasuk, kalau kelas pertama kan jelas tidak, mulainya dari kelas kedua, ketiga, keempat sampai dengan kelas terakhir. Jadi berapa? 80 kita kurangi dengan ini. Nah, kan soal ini nggak ikut, jadinya 72.
Kemudian yang berikutnya berarti 7W dikurangi 14. Jadinya 58. Lalu yang lebih dari sama dengan 61,5 berarti kan mulainya dari ini. Artinya piro? 58 kurangi 28. Yang ini berarti dikurangi 16. Kurangi 7. Yang ini berarti yang lebih dari sama dengan 76,5 berarti kan mulai ini. Mulai dari kelas terakhir saja kan. 7 dikurangi 4, 3. Kemudian yang lebih dari sama dengan 81,5, artinya tidak ada karena kan terakhir nilai kita adalah 81, berarti di sini adalah 0. Itu untuk frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan. Untuk tampilan berikutnya ada yang begini. Untuk F-kum kurang dari sama dengan, nanti kita ngambilnya dari tepi atas kelas pertama, tepi atas semua kelas gitu aja. Jadi 51,5. Kemudian 56,5, 61, 61,5, 65,5, 66, 71,5, 76,5, 81,5. Ini ambilnya tepi atas. Tepi atas. Berarti bacanya yang nilainya kurang dari sama dengan 51,5. Berarti kan kelas pertama saja berapa? 8. Berikutnya berarti berapa? Ditambah 22. Berikutnya 50. Sama dengan ini. 66, 73, 77, 80. Kemudian untuk F-kum lebih sama dengan, bisa ngambilnya dari tepi bawah saja, tepi bawah semua kelas. Berarti mulainya dari 46,5, 515, 565, 615, 66,5, 71,5, 76,5. Berarti yang nilainya lebih dari sama dengan 46,5 berarti kan semuanya 80. Yang 51,5 berarti 80 kurangi 8, 72. Kemudian 58, 30 sama dengan yang tadi ya, 14, 7, 3. Nah, mau pakai yang pertama, mau pakai yang ini pun sama ya. Kalau ini nanti mulainya dari 0, berakhirnya di total. Untuk yang lebih dari, mulainya dari total, berakhir ke 0. Kalau yang ini mulainya dari frekuensi kelas pertama sampai total. Kalau ini mulainya dari total sampai dengan frekuensi kelas terakhir. Sama saja, sama-sama benarnya. Oke, berikutnya tentang OGIF. OGIF itu menunjukkan grafik dari F-kum ya. Nah, baik lebih dari maupun kurang dari sama dengan. Nah, yang dituliskan nanti sama dengan histogram tadi, yakni tepi. Nah, tepi masing-masing kelas. Sebelumnya tadi kita sudah mempunyai tabel frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Untuk yang kurang dari sama dengan, tadi frekuensinya mulai dari 0, kemudian 8, 22, 50, 66, 73, 77, dan 80. Untuk yang lebih sama dengan, yang kurang sama dengan ya, 80, kemudian 72, 58, kemudian 30, 14, 7, 3, 0. Nah, dari
F kum kurang sama dengan dan lebih sama dengan, jika kita gambarkan nanti terbentuklah ogif ya. Yang kurang sama dengan 46,5 0. Lalu kurang sama dengan 51,5 8. Ini 8. Kemudian 56,5 22. Kemudian yang 61,5 50. Kemudian yang kurang 66 setengah 66. Yang kurang sama dengan 71 setengah 73. Kurang sama dengan 76 setengah 77. Ini ya, lurus jebret 77. Kemudian yang kurang sama dengan 81 setengah jebret 80. Nah, kalau kita hubungkan, nah kurvanya mulus ya, harus mulus. Ini namanya ogif. Kalau dari 0 menuju ke total di miring kanan kayak gini, namanya ogif positif. Kemudian dari F lebih sama dengan, yang nilainya lebih sama dengan 46,5, mulainya dari 80. Ganti warna. Oke. Yang nilainya lebih sama dengan 51,5 berarti 72. Bikin 72 di bawah sini. Ini 72. Kemudian 58. Sekitar sini 58. Kemudian 30 di bawah sini 30. Kemudian 14 bawah sini 14. Kemudian 7. Kemudian 3. Kemudian 0. Ini 3. Lalu 0. Kalau kita tarik, nah kurvanya mulus ya. Nah, ini namanya ogif negatif. Oke. Jadi ogif positif diperoleh dari F kurang sama dengan, kalau ogif negatif itu merupakan kurva dari frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan. Jadi demikian sahabat untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.